dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tanah kita menyembahnya, mari kita bersyukur buat kebaikannya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau telah menebus dosa-dosa kami. Darah-Mu yang kudus tercurah menyucikan kami semua. Kami bersyukur kami boleh diselamatkan oleh darah-Mu yang kudus. Pengorbanan-Mu yang luar biasa dan berharga Tuhan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bapa, ini hati anak-anakmu Bapa di tempat ini Bapa. Kau memahami Bapa dan lebih mengerti isi hati kami satu persatu. Kami rindu Bapa, firman-Mu Bapa, untuk ditaburi Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Apapun yang disampaikan hamba-Mu adalah perkataan dari kami mau mendengar Bapa, kami mau melakukan firman-Mu Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami yang terbaik dengan ditaburi demi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau dengar-dengar terhadap suara gembala kami. Terima kasih Bapa, sebutkan kami di balik salib-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya.
kalau bisa sebenarnya saya ada di dalam, ya nggak kelihatan gitu ya. Bapak Ibu akan menikmati pemandangan terus gitu ya. Karena Bapak Ibu sudah 1 tahun lihat wajah saya, mungkin ada yang blenger gitu. Ada yang, waduh, 1 tahun penuh gitu. Nah ini kesempatan Bapak Ibu melihat pemandangan yang bagus gitu ya, melihat apa yang hijau-hijau gitu. Jadi saya nggak usah menampakkan diri biar Bapak Ibu puas menikmati alam yang indah ini ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus. Mana Pak Agus ini? Sama Bu Agus. Terima kasih Pak Agus ya, yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati kebun di tempat ini, menikmati pemandangan yang bagus, menikmati jeruk ya. Terima kasih Pak Agus, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita makan bersama ya, karena memang acara kita makan bareng gitu aja hari ini ya, saya ingin menyampaikan renungan singkat yang judulnya sama Mas Edwan, diberi judul apa? Winner Mas ya, pemenang. Bagaimana kita akan menjadi seorang pemenang? Nah saya akan membacakan ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah sekarang, sorry saya tunggu ada yang buka, ada ya, ya saya tunggu kalau gitu ya. Saya tunggu. Roma 8 ayat yang 1 dan 2. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya, berarti sudah ketemu semuanya. Ya, yang ngantuk katakan amin. Ya, yuk sarapan dulu kalau gitu ya. Ya, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dan hukum maut ya, hukum dosa dan hukum maut. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang itu kalau di apa namanya, di dunia olahraga, memang untuk menjadi seorang pemenang itu harus dimulai dari kecil, ditanamkan dulu mental seorang pemenang. Jadi kalau sudah memiliki mental seorang pemenang, maka dia akan dibentuk seperti apapun juga mau. Dan keadaan sulit apapun juga, kalau dia sudah dapat yang namanya mental pemenang itu, mental seorang pemenang itu, maka dia akan selalu berusaha dengan keras supaya dia akan menjadi pemenang. Tetapi ada istilah yang kurang bagus. Seorang pemenang tidak harus menangan. Yang tahu yang menangan ya. Ya, kalau menangan itu beda dengan seorang pemenang. Kalau menangan itu terkadang ngawur ya. Terus pokoknya sakarpe dewi gitu yang menangan itu ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, kenapa kita disebut sebagai seorang pemenang? Karena Yesus sudah mengalahkan semuanya, baik itu kuasa dosa, baik itu kuasa maut, baik itu apapun juga.
Yesus sudah kalahkan selama 3 hari di dalam kubur. Tuhan Yesus mengalahkan semuanya itu. Bahkan kuasa maut yang paling hebat sekalipun dikalahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus selama 3 hari itu, ada orang, ya saya mulai kemarin mendengar pengkhotbah di media sosial, katanya Tuhan Yesus 3 hari itu menginjili orang mati. Bapak Ibu juga mengikuti yang mungkin mulai kemarin atau beberapa hari. Dia katakan Tuhan Yesus turun ke kubur, katanya menginjili orang mati. Nah, ini kalau boleh saya luruskan, ini tidak benar. Yang benar adalah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati selama 3 hari itu adalah mengalahkan kuasa maut dan juga memproklamasikan kepada dunia orang mati bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan Yesus mengalahkan semuanya. Sehingga Yesus akan disebut nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Jadi dia kesana bukan nginjili orang mati, ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada mengajak jemaatnya pergi ke kubur, ya, tumpang tangan atas kuburan-kuburan begitu, ya. Pernah dengar seperti itu, ya? Kalau Bapak Ibu suka berselancar di YouTube, Bapak Ibu akan ketemu di sana. Tetapi bukan itu maksudnya. Yesus mengalami kemenangan supaya kita juga mengetahui bahwa kita, orang-orang yang sudah ditebus ini, juga harus selalu memiliki hidup yang berkemenangan. Yesus mati selama 3 hari digambarkan seperti biji gandum yang memang harus mati dulu, sesudah itu hidup. Demikian juga dengan kita. Kita harus mengalami kematian dulu. Kematian dalam keakuan kita, kematian di dalam kesombongan kita, kematian dalam keakuan hidup kita, sehingga kita akan mengalami hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita belum mengalami kematian di dalam Yesus, sulit. Sekalipun berpuluh-puluh tahun ke gereja, tidak akan pernah mengalami kemenangan. Makanya firman Tuhan mengatakan kita harus mati dulu. Mati di dalam Tuhan, sesudah itu kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Sejak itu Tuhan tanamkan mental seorang pemenang dalam diri kita, sehingga kita tidak akan menjadi anak Tuhan yang cengeng, ya. Selain cengeng apa? Lempe-lempe, ya, mudah menyerah. Apalagi, ya, ada persoalan sedikit menyerah. Apalagi sekarang didukung lagunya apa? Yang belum aku sebentar saja. Ada masalah dikit, nggak mau berjuang, nggak mau bergumul. Pokoknya sudah nyanyi lagu itu, perlu aku sebentar saja. Nanti kalau sudah nggak kuat, ganti lagu apa? Atur saja Tuhan itu. Diajak berdoa nggak mau. Pokoknya nyanyi lagu, atur saja Tuhan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan kepada kita mental seorang pemenang. Kita harus berjuang melawan keakuan hidup kita, dan kita akan menjadi seorang pribadi yang berkemenangan. Menjadi anak Tuhan yang tidak mudah menyerah. Karena Tuhan Yesus menggambarkan kita itu seperti bambu, pohon bambu itu kalau kena angin bisa
bisa lentur begini, bisa lentur. Kalau kena angin kenis bisa lentur sampai hampir menyentuh tanah, tetapi tidak patah. Ya, bulu. Saya tanya, tahu artinya bulu enggak? Banyak yang enggak tahu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu bambu. Ya, bambu itu beda dengan pohon jeruk, pohon jambu. Kalau pohon yang lainnya kena angin itu bisa patah. Tetapi kalau bambu tidak, kena angin sampai kayak apapun tidak akan patah, sampai terkulai seperti apapun nggak akan patah. Itu digambarkan dalam kehidupan kita seperti pohon bambu, akan sangat kuat, memiliki mental yang sangat kuat. Sekalipun badai seperti apa, angin seperti apa, kita tidak akan patah. Terkulai iya, capek iya, menangis iya, tetapi Tuhan akan berikan kemenangan kepada kita. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang, karena selain Yesus sudah bangkit dari antara mati, Dia juga mengirimkan Roh-Nya kepada kita supaya kita dimampukan menghadapi segala sesuatu, sehingga kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Sekali lagi, hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup dan Dia menyatakan kemuliaannya. Dia hidup dan itu menjadi sumber pengharapan kita. Kalau boleh saya membagi itu gini. Waktu Tuhan Yesus datang sampai kepada kematiannya, itu adalah iman kita. Begitu Tuhan Yesus bangkit, itu adalah sumber pengharapan kita. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga dan kita dipenuhi Roh Kudus, itu adalah kasih kita kepada dunia, menggantikan Tuhan Yesus. Menggantikan Tuhan Yesus supaya kita bisa mengasihi dunia ini. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini melalui renungan singkat ini kita akan menaruh pengharapan di dalam Yesus. Amin. Sehingga kita tidak mudah menyerah. Kita akan menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Yesus, sehingga kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah goyah, menjadi pribadi-pribadi yang cengeng, tetapi kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, sehingga kita akan mampu menghadapi segala sesuatu dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan karena apa? Roh Allah yang diberikan kepada kita, itu yang akan memampukan kita dan membangkitkan kita. Sekali lagi, kenapa kita bisa menjadi kuat? Karena Tuhan menaruh Roh-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita akan dimampukan menjadi seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Kita akan berdoa dulu, dan sesudah berdoa nanti kita akan makan dulu. Sudah makan, nanti kita baru akan dimulai acara game yang sudah disiapkan oleh pengurus gereja. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Engkau hidup, Engkau mengalahkan maut, Engkau menang. Dan saat ini kami juga akan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau.
Allah Roh Kudus, Engkau akan pimpin kami semuanya, kuasai kami semuanya, sehingga kami boleh tetap menjadi anak Tuhan yang kuat, mampu menghadapi segala sesuatu, dan kami senantiasa dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biar iman percaya kami dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, dan kasih kami bertumbuh di dalam Engkau. Makasih, terpujilah namamu. Kami berdoa pada saat ini, bila Tuhan akan memberkati anak-anakmu satu persatu. Itu juga akan memberkati Pak Agus bersama dengan tim yang ada di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami bersyukur kami boleh menikmati Yesus yang sudah hidup ini. Haleluya. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih karunia yang begitu luar biasa dari Putra yang tunggal Yesus Kristus, dan penghiburan kekuatan daripada Rohnya yang kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada kita. Sebelum kita nanti bersama-sama kita makan, setelah ditutup ibadah, kita boleh memberikan yang terbaik buat pekerjaan tangan Tuhan. Nanti saya kelilingkan untuk kolektenya. Kita angkat pujian yang mengatakan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kalau nggak ada amplop nggak apa-apa, udah dimasukkan ya, diputarkan dengan jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Ya, kita nanti bersama-sama akan makan di belakang. Nanti sebelum kita makan, kita mau tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu Bapa. Terima kasih Engkau begitu baik dalam hidup kami. Bapa, sebentar Bapa kami akan menikmati Tuhan berkat jasmani. Kau memberkati mereka yang telah menyediakan berkat jasmani ini sehingga berkelimpahan di dalam kasih-Mu.
Engkau juga memberkati Bapa baik bagi tubuh kami sehingga menyehatkan tubuh kami. Yang sakit akan disembuhkan, tubuh yang lemah akan dikuatkan dan dipulihkan kembali. Kami bersuka cita, kami berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, semua adik-adik dipersilakan untuk ke belakang. Kita sama-sama makan, menikmati berkat jasmani. Sarapan dulu, sarapan dulu Om Sam. daripada Mari silakan ke belakang. Sarapan dengan menu yang tidak biasa dimakan. Menu yang nggak biasa Bapak Ibu makan. Mari silakan. Selamat datang untuk teman-teman kita dari mana ini? Ya, baru pertama kali gabung dengan keluarga Penuaian. Selamat datang di GSA Penuaian. Mari. Ya. Oh ya, nanti perkenalan ya. Sesudah ini ya. Ya, oke. Ya. Mari ke belakang menikmati makan dengan menu Dari situ yang YouTuber, ayo kita makan rame-rame. Saatnya makan, YouTube berhenti dulu. Gak bisa makannya di YouTube.